yang penting berbuat baik pasti selamat. Benarkah? Tidak. Dalam pandangan Katolik, berbuat baik saja tidak cukup. Kebaikan kita kalau dikumpulkan dari lahir sampai kita mati tidak mampu menyelamatkan kita. Maka berbuat baik saja tidak cukup. Yang mampu menyelamatkan kita adalah iman akan Kristus, iman akan Paskah Kristus. Karena kumpulan kebaikan kita ketika dibandingkan dengan pengorbanan Kristus untuk kita, itu sama sekali tidak sebanding. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santa Teresia dari Avila, seorang perawan dan juga pujangga gereja. Dia adalah salah satu guru doa di dalam gereja untuk sampai kepada persatuan dengan Tuhan. Memerlukan terus melewati tahap-tahap. Maka ada satu karya besar yang disampaikan oleh Teresia, yakni puri batin. Mari kita siapkan diri kita untuk masuki perayaan syukur ini. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, dengan roh-Mu Engkau menggerakkan Santa Teresia dari Avila untuk menunjukkan kepada gereja jalan kesempurnaan yang harus diikuti. Kami mohon semoga kami selalu diterangi dengan ajaran yang diterima darimu dan dikobarkan oleh kerinduan akan kekudusan sejati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja,
namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak gembiralah hai orang-orang jujur. Persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan, sebab padamulah kami berharap. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ini
Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan dikedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang berpendapat yang penting berbuat baik pasti selamat. Benarkah? Tidak. Dalam pandangan Katolik, berbuat baik saja tidak cukup. Kebaikan kita kalau dikumpulkan dari lahir sampai kita mati tidak mampu menyelamatkan kita. Maka berbuat baik saja tidak cukup. Yang mampu menyelamatkan kita adalah iman akan Kristus, iman akan Paskah Kristus. Karena kumpulan kebaikan kita ketika dibandingkan dengan pengorbanan Kristus untuk kita, itu sama sekali tidak sebanding. Seluruh kebaikan kita dari lahir sampai mati, itu kalau ditimbang dengan pengorbanan Kristus, itu jauh sekali. Apa yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita, itu seperti setitik air pada pinggir timba, seperti debu dalam neraca, tidak akan mempengaruhi. Maka yang mampu menyelamatkan kita adalah iman akan Kristus. Mengenai iman dan juga kebenaran, kita dapat belajar dari Abraham sebagaimana diwartakan dalam bacaan yang pertama. Abraham tidak melakukan tindakan apapun yang membuat ia layak menerima janji Allah untuk mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit. Ya, Abraham tidak melakukan apapun terkait dengan janji Allah itu, tetapi ia menerima janji itu karena iman. Jadi penggenapan janji itu karena iman.
Dan iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau kita runut, Abraham menerima janji Allah sebelum ia disunat. Artinya jauh sebelum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Sunat merupakan tanda beriman. Sunat merupakan janji kepada Allah, kesanggupan kepada Allah dalam pandangan Israel. Tapi sekali lagi, Abraham menerima janji itu jauh sebelum ia disunat, jauh sebelum Taurat diberikan kepada Israel. Dengan demikian, Abraham menjadi dasar bagi semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, bahwa imanlah yang menjadi dasar seseorang berkenan di hadapan Allah. Itulah sebabnya Abraham menjadi dasar bagi banyak bangsa. Abraham menjadi bapa kaum beriman. Artinya setiap orang dari bangsa manapun yang percaya kepada Allah mengalami dibenarkan dengan cara yang sama seperti yang dialami oleh Abraham. Jadi yang menyelamatkan adalah percaya kepada Allah, yang menyelamatkan adalah iman akan Allah. Ketika orang itu beriman, maka dia akan berjalan di jalan Allah. Itulah yang menyelamatkan. Maka dari warta yang sampaikan kepada kita hari ini, kiranya kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kemunafikan selalu berlawanan dengan kebenaran sejati. Kemunafikan selalu ingin mengingkari kebenaran. Tapi yang perlu diwaspadai, kemunafikan itu dikatakan seperti ragi. Dayanya luar biasa, walaupun tidak kelihatan. Ragi itu dayanya pasti akan menghamiri seluruh adonan. Ketika orang membuat roti lalu diberi ragi, lalu dicampur di situ, tidak kelihatan ketika berkarya, tetapi lama-kelamaan adonan itu siap untuk dicetak menjadi roti. Demikian juga kemunafikan. Dayanya tidak kelihatan, tetapi orang bisa terperangkap oleh kemunafikan itu. Oleh karena itu, kita harus percaya dan berpegang pada sabda Kristus. Tidak ada suatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada suatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Intinya, jangan munafik, jangan bersandiwara dalam hidup dan kehidupan nyata ini. Ya, munafik itu artinya bersandiwara. Bersandiwara itu berarti tidak nyata. Nah, seperti kaum Farisi, banyak kesalahan yang mereka buat, tetapi mereka selalu menampilkan dirinya seolah-olah seperti orang yang sempurna, seperti orang yang suci. Ya, mereka bersandiwara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengecam mereka. Yang kedua, kebenaran sejati hanya ada pada Allah. Ya, sekali lagi, kebenaran sejati hanya ada pada Allah. Karenanya setiap orang diundang untuk percaya, untuk beriman hanya kepada Allah. Dalam warta tadi ditegaskan, dialah yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Itulah yang harus dipercayai, yang harus kita imani. Terakhir, Santo Yakobus menegaskan, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati.
Abraham telah memberi diri untuk hidup di hadirat Allah, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Salah satu buktinya, ia rela mengorbankan anak satu-satunya. Itulah merupakan bentuk iman Abraham kepada Allah, bentuk kepercayaan Abraham kepada Allah. Dia benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Maka ia dijadikan atau disebut sebagai bapa kaum beriman. Pertanyaannya, apa bukti wujud dari iman kita? Nah, yang bisa menjawab tentu diri kita masing-masing. Kalau Abraham telah wujudkan imannya, kita putra-putri Abraham ini, apakah wujud dari iman kita? Apakah bukti dari iman kita? Mari kita berupaya untuk mewujudkan iman kita dalam perbuatan nyata, dalam tindakan-tindakan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memuaskan kami dengan roti surgawi. Semoga berkat teladan Santa Teresia Avila, kami yang sudah dibaktikan kepadamu melalui sakramen baptis, bersukacita menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.